Halo, perkenalkan nama saya Nariska Nanda Purwadani, mahasiswi program studi Meteorologi Institut Teknologi Bandung. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba sharing mengenai hasil penelitian tugas akhir saya yang berjudul Identifikasi Pola Spasial Curah Hujan Ekstrem di Pulau Kalimantan pada musim Desember, Januari, Februari menggunakan metode clustering. Seperti kita ketahui bersama, Indonesia rentan mengalami banjir, tak terkecuali di wilayah Kalimantan. Salah satu penyebab terjadinya banjir adalah curah hujan ekstrim, atau curah hujan dengan intensitas tinggi yang melebihi ambang batas normal. Berdasarkan data BNPB tahun 2008 sampai tahun 2021, banjir di Kalimantan sebenarnya dapat terjadi pada seluruh musim, tetapi jumlah kejadian terbanyak terjadi pada musim DCF, dengan lokasinya cenderung berada di sekitar wilayah Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Timur. Studi-studi sebelumnya telah banyak membahas fenomena terkait peningkatan curah hujan di Kalimantan, misalnya fenomena Borneo Vortex, Cold Surge, dan Madden-Julian Oscillation. Namun, belum ada studi mengenai pola spasial curah hujan ekstrim yang umum terjadi di Kalimantan. Studi ini diharapkan dapat meningkatkan prediktabilitas curah hujan ekstrim di wilayah Kalimantan sebagai salah satu upaya mitigasi bencana banjir di Kalimantan. Sehingga tujuan penelitian ini adalah mengidentifikasi pola spasial curah hujan ekstrim di Kalimantan pada musim DCF, serta mengidentifikasi kondisi atmosfer dan fenomena yang berasosiasi dengan pola spasial curah hujan ekstrim tersebut. Untuk mencapai tujuan tersebut diperlukan beberapa data. Pada penelitian ini, rentang waktu data yang digunakan adalah data pada musim DCF tahun 2001 sampai 2021. Yang pertama ada data curah hujan VSMAP untuk identifikasi kejadian curah hujan ekstrim, kemudian data analisis era 5 untuk identifikasi kondisi atmosfer yang memicu terjadinya hujan ekstrim, serta data indeks fenomena meteorologi untuk mengidentifikasi fenomena yang berasosiasi dengan kejadian hujan ekstrim. Kemudian untuk metodologi yang digunakan pada penelitian ini, yang pertama dilakukan pre-processing data curah hujan GSMAP dengan cara memotong data GSMAP sesuai dengan daratan Kalimantan. Kemudian dilakukan identifikasi tanggal kejadian curah hujan ekstrim dengan cara mencari nilai curah hujan maksimum domain daratan Kalimantan tiap langkah waktu. Kemudian jika nilai maksimum curah hujan lebih besar dari sama dengan nilai persentil ke-95-nya, maka akan dikategorikan sebagai kejadian hujan ekstrim. Karena nilai yang digunakan untuk identifikasi ini adalah nilai curah hujan maksimum domain atau nilai maksimum di salah satu grid, oleh karena itu, jika terdapat salah satu grid atau salah satu lokasi yang memiliki nilai curah hujan yang ekstrim, maka tanggal tersebut dikategorikan sebagai kejadian hujan ekstrim. Selanjutnya dilakukan clustering pola spasial curah hujan ekstrim. Kemudian dilakukan analisis kondisi meteorologi pada setiap klaster dengan cara melakukan komposit pada anomali variabel meteorologi untuk setiap klaster. Selanjutnya dilakukan student t-test untuk mengetes signifikansi statistik untuk nilai anomali. Setelah itu yang terakhir dilakukan analisis fenomena yang berkaitan dengan tiap klaster dengan cara mencocokkan fenomena yang berkaitan dengan kejadian hujan ekstrim pada tiap klaster. Berikut detail metode clustering yang digunakan. Yang pertama dilakukan perhitungan koefisien korelasi Pearson antara curah hujan pada waktu-waktu kejadian hujan ekstrim. Perhitungan korelasi ini dilakukan supaya clustering pola spasial tidak terpengaruh besar nilai curah hujan. Kemudian nilai korelasi tersebut di-assign ke member-member yang akan diklusterkan. Selanjutnya dilakukan algoritma K-mean clustering untuk beberapa nilai K dan dihitung jumlah kuadrat jarak member ke pusat cluster untuk membuat diagram elbow seperti gambar di sebelah kanan. Kemudian jumlah cluster dipilih berdasarkan siku pada diagram elbow. Setelah itu, setelah mendapat jumlah klaster yang sesuai, dilakukan kembali algoritma K-mean clustering. Berikut hasil yang diperoleh. Yang pertama mengenai identifikasi kejadian hujan ekstrim. Gambar di samping merupakan grafik probability density function dari curah hujan maksimum domain daratan Kalimantan. Setelah dilakukan perhitungan, didapat bahwa threshold persentil ke-95-nya adalah sebesar 197,88 mm per hari.
ketika diambil kejadian-kejadian yang nilai curah hujan maksimumnya melebihi threshold, terdapat 95 kejadian hujan ekstrim dengan persebarannya. Kejadian hujan ekstrim terbanyak terjadi pada bulan Desember, diikuti bulan Januari, dan terendah terjadi pada bulan Februari. Selanjutnya, kejadian-kejadian hujan ekstrim tersebut dikelompokkan berdasarkan pola spasialnya. Menggunakan metode Elbow didapat bahwa jumlah klasternya adalah sebanyak 5 klaster. Dengan pola spasialnya ditunjukkan pada gambar di samping. Kemudian, persebaran jumlah member klaster setiap bulannya terlihat bahwa untuk C1 dan C2 banyak terjadi di bulan Januari, sedangkan untuk C3, C4, dan C5 cenderung banyak terjadi di bulan Desember. Kemudian untuk melihat pola spasial secara lebih luas, dilakukan komposit anomali curah hujan untuk wilayah Kalimantan dan sekitarnya. Terlihat bahwa untuk C1 terdapat anomali basah di sekitar Kalimantan Barat. Kemudian untuk C2 terdapat anomali basah di sekitar wilayah utara Kalimantan. Untuk C3 terdapat anomali basah di sekitar wilayah Kalimantan Utara. Kemudian untuk C4 terdapat anomali basah di sekitar wilayah Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan. Kemudian untuk C5 terdapat anomali basah di sekitar wilayah Sabah, Kalimantan Barat, serta sebagian pantai timur Sumatera. Kemudian untuk mengetahui kondisi atmosfer dan lautan yang memicu terjadinya hujan ekstrim, dilakukan komposit beberapa anomali variabel. Yang pertama di sini adalah anomali transport dan divergensi kelembaban. Hampir semua klaster menunjukkan bahwa lokasi peristiwa konvergensi kelembaban sesuai dengan lokasi anomali basah curah hujan, kecuali pada C3 yang tidak menunjukkan adanya peristiwa konvergensi di sekitar Kalimantan Utara. Untuk C1, C2, dan C5 terlihat adanya transport kelembaban dari arah utara. Untuk C1 arahnya dari sekitar daratan Asia dan Laut Cina Selatan. Untuk C2 arahnya dari sekitar wilayah Filipina, begitupun dengan C5 arahnya dari sekitar wilayah Filipina. Transport dari utara ini kemungkinan berkaitan dengan fenomena cold surge. Untuk C3 terdapat adanya anomali transport kelembaban ke arah wilayah Filipina yang mungkin berkaitan dengan fenomena MGO dengan terdapat pusat konvektif di Filipina. Kemudian untuk C4 terlihat tidak adanya vektor anomali transport kelembaban yang signifikan yang terjadi akibat pola transport kelembaban yang berbeda antar member di C4. Selanjutnya, untuk komposit anomali suhu permukaan laut dan angin 10 meter, terlihat bahwa untuk C1, C2, dan C5 menunjukkan adanya anomali angin dari utara serta anomali suhu permukaan laut yang dingin di Laut Cina Selatan yang mungkin berkaitan dengan fenomena cold surge. Untuk C1 dan C5 terdapat anomali hangat di sekitar wilayah Laut Jawa. Namun untuk C2 anomalinya cenderung lebih dingin. Hal ini mungkin terjadi karena beberapa member pada C2 terkait dengan fenomena cross equatorial northerly surge atau CENS. Kemudian untuk C4 menunjukkan adanya anomali suhu permukaan laut yang hangat di Selat Karimata, setelah untuk C3 tidak menunjukkan adanya anomali suhu permukaan laut yang signifikan. Selanjutnya, untuk mengkonfirmasi fenomena yang terjadi, dilakukan analisis fenomena berdasarkan perhitungan indeks. Seperti yang dibahas pada pembahasan sebelumnya, terdapat fenomena yang mungkin berkaitan dengan hujan ekstrim, di antaranya adalah fenomena cold surge, kemudian CEN, serta MGO. Kemudian di sini juga ditambahkan fenomena Borneo Vortex, karena menurut penelitian Chang dan kawan-kawan tahun 2005, fenomena Borneo Vortex ini juga mempengaruhi curah hujan di Kalimantan. Tetapi polanya tidak terlihat pada komposit sebelumnya karena pusat vortex yang berpindah-pindah. Kemudian variabel yang digunakan pada perhitungan indeks serta threshold-nya dapat dilihat pada tabel. Kemudian untuk lokasi perhitungannya bisa dilihat pada gambar di atasnya. Kemudian plot indeks dari H-2 sampai H+2 kejadian untuk seluruh klaster ditunjukkan pada gambar berikut. Garis putus-putus hitam ini menunjukkan threshold, sehingga ketika nilai indeksnya melewati threshold, maka kejadian tersebut atau fenomena tersebut dikatakan terjadi. Untuk setiap fenomena, terdapat beberapa klaster yang cenderung melebihi threshold. Untuk cold surge, khususnya untuk indeksnya pada H-2 dan H-1 kejadian hujan ekstrim,
terlihat bahwa terdapat C1, C2, C3, dan C5 yang cenderung melewati threshold. Untuk change, terlihat bahwa hanya beberapa member C2 saja yang melewati threshold, dan untuk Borneo vortex terlihat terdapat beberapa member C2 dan C5 yang melewati threshold. Untuk MGO, fase yang cukup dominan di sini adalah MGO fase 5 pada klaster 3, serta ada juga MGO fase 3 yang ditemukan pada sebagian member klaster 5. Kemudian, sebagai diskusi untuk melihat hubungan antara satu sama lain fenomena pada setiap klaster dibuat diagram Venn. Sebenarnya untuk setiap klaster banyak fenomena yang terjadi, tetapi terdapat satu atau beberapa fenomena yang cukup dominan pada setiap klaster. Untuk C1, fenomena yang cukup dominan adalah fenomena cold surge, serta fenomena lain yang belum teridentifikasi juga masih cukup banyak. Untuk C2, fenomena yang cukup dominan adalah fenomena cold surge. Untuk C3, fenomena yang cukup dominan adalah fenomena cold surge dan MGO. Untuk C4, fenomena yang dominan adalah fenomena lain yang belum teridentifikasi, serta untuk C5, fenomena yang dominan adalah fenomena cold surge dan Borneo vortex. Selanjutnya, coba sebagai diskusi, pada pembahasan sebelumnya, pada C1, C2, dan C5 itu dikatakan berkaitan dengan fenomena cold surge, tetapi pola spasial curah hujan yang ditimbulkannya itu cukup berbeda. Oleh karena itu, di sini dianalisis perbedaan karakteristik cold surge pada ketiga klaster tersebut. Untuk C1, terlihat bahwa anomali tekanan tinggi di belahan bumi utara ini hanya terbatas di daratan Asia saja, sehingga memunculkan anomali angin utara dari arah daratan Asia yang langsung menabrak sisi barat Kalimantan. Kemudian untuk C2, terdapat anomali tekanan tinggi yang meluas hingga sekitar barat Laut Pasifik, sehingga muncul anomali angin utara dari sekitar barat Laut Pasifik melintasi Filipina, kemudian menabrak utara Kalimantan. Sebagian angin juga ada yang melewati wilayah Laut Cina Selatan, Selat Karimata, bahkan hingga Laut Jawa. Kemudian untuk C5, anomali tekanan tingginya tidak seluas pada C2, tetapi lebih menyebar ke arah timur dibanding C1, sehingga muncul anomali angin utara dari sekitar Laut Cina Timur yang melintasi Filipina, kemudian menabrak sisi utara Pulau Kalimantan. Kemudian ada juga yang masih melintasi Laut Cina Selatan, kemudian terhenti di sekitar Selat Karimata. Kemudian kesimpulan dari penelitian ini, hasil dari metode clustering mendapatkan 5 pola spasial curah hujan di Kalimantan pada musim CCF. Untuk C1, letak anomali basahnya di sekitar barat Kalimantan yang terjadi akibat adanya anomali transport kelembaban dari arah daratan Asia, dengan 45,5% membernya terkait fenomena cold surge. Untuk C2, dengan letak anomali basah di sekitar utara Kalimantan, terjadi akibat adanya anomali transport kelembaban dari arah Filipina, dengan 60% membernya berkaitan dengan fenomena cold surge. Untuk C3, dengan letak anomali basah di sekitar Kalimantan Utara, yang berkaitan dengan anomali transport kelembaban ke arah Filipina, dengan 36,8% membernya terkait dengan MGO fase 4 atau 5. Untuk C4, dengan letak anomali basah di sekitar wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah, terjadi akibat adanya anomali konvergensi kelembaban di daerah tersebut. Pada klaster ini, faktor anomali transport kelembaban tidak signifikan. Kemudian pada klaster ini juga terdapat adanya anomali suhu permukaan laut yang hangat di sekitar Selat Karimata. Pada klaster ini juga belum ditemukan fenomena spesifik yang berkaitan. Kemudian untuk klaster 5, dengan letak anomali basah di sekitar wilayah Sabah dan Kalimantan Barat, terjadi akibat adanya anomali konvergensi kelembaban di wilayah tersebut dengan 30,80% membernya terkait dengan fenomena cold surge dan Borneo vortex yang terjadi secara bersamaan. Untuk saran penelitian selanjutnya, kejadian banjir di Kalimantan sebenarnya dapat terjadi pada seluruh musim, sehingga identifikasi pola spasial curah hujan ekstrim di Kalimantan pada musim yang lain perlu dilakukan karena setiap musim memiliki pola sirkulasi yang berbeda, sehingga dapat memicu pola spasial hujan ekstrim yang berbeda pula. Selain itu, identifikasi pola spasial curah hujan ekstrim dapat dicoba menggunakan metode yang lain, misalnya menggunakan nilai periode ulang curah hujan.
berikut daftar pustaka yang digunakan pada penelitian ini. Sekian dari saya, terima kasih atas perhatiannya.